Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang kali ini menghadirkan 3 orang terdakwa, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya akan saling memberikan kesaksian antar satu sama lain. Saksi yang pertama adalah Barada Eliezer yang menjadi saksi untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pemeriksaan konfrontasi masing-masing terdakwa ini untuk menggali keterangan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Terdakwa Richard Eliezer dalam persidangan lanjutan hari ini dicecar majelis hakim soal kejadian di Magelang di Jawa Tengah. Richard mengaku hanya Bribka Riki Rizal yang bertugas di Magelang untuk mengawal putra dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pada waktu kejadian di Magelang, saudara lagi lepas piket atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, dapat saya jelaskan. Jadi 1 bulan terakhir sebelum kejadian yang mulia, saya itu sudah diperintahkan untuk standby di kediaman Saguling. Di situ ada saya, Matius, dan almarhum Yosua. Jadi kami bertiga ini yang standby di kediaman Saguling yang mulia. Yang naik piket itu cuma Daden, Romer, Sadam. Itu saja yang mulia. Alasannya? Saya tidak tahu juga yang mulia. Sebulan terakhir? Sebulan terakhir, betul yang mulia. Kalau saudara Riki ini memang standby-nya di Magelang? Siap, betul di Magelang yang mulia. Khusus mengawal anaknya? Khusus mengawal anak. Sejak kapan yang saudara ketahui? Izin dari semenjak kami masuk yang mulia. Saat saudara masuk, saudara Riki sudah ada di Magelang? Sudah di Magelang yang mulia. Apa tugasnya Riki? Menjaga anak-anak yang mulia, karena anak-anak bapak kan ada di sekolah yang mulia. Jadi kalau ada kebutuhan biasa Bang Riki yang ngantar yang mulia. Oke, terus anaknya saudara FS ini berapa yang sekolah di Magelang? Jadi waktu sebelum kejadian itu, jauh-jauh sebelum waktu kami pertama masuk, cuma 1 orang yang mulia. Nah nanti tanggal 2 Juli itu kami ngantar anaknya yang nomor 3. Baru masuk? Siap yang mulia, baru masuk. Oh, baru masuk sekolah Taruna Nusantara? Siap, betul yang mulia. Kakaknya sudah masuk duluan? Sudah masuk duluan yang mulia. Anak nomor berapa yang sekolah di Magelang awalnya? Anak nomor 2 yang mulia. Anak nomor 2. Selain saudara Riki, siapa lagi yang bertugas untuk mengawal anak nomor 2? Dulu cuma Bang Riki sendiri yang mulia. Oke. Terus pada saat tahun ini pas puasa, seingat saya yang mulia, itu puasa tahun ini? Siap yang mulia. Berarti bulan Mei ya? April Mei? Siap yang mulia. Puasa sampai Lebaran itu saya untuk pertama kalinya ketemu dengan Om Kuat. Nah itu habis ketemu 2-3 hari sebelum, kemudian Om Kuat berangkat ke Magelang untuk tinggal di sana bersama Bang Riki yang mulia. Pada saat saudara masuk menjadi ajudan, saudara sering melihat Kuat? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah? Siap. Jadi saudara tidak kenal? Kenalnya nanti pada saat puasa itu yang mulia. Oh, kenalnya pada saat puasa. Jadi siap, dari bulan November sampai bulan puasa, bulan April Mei itu, saudara tidak pernah melihat keberadaan Kuat? Siap, betul yang mulia. Pada saat saudara kenal, bagaimana? Apa yang saudara tahu dari saudara Kuat ini? Izin yang mulia, setahu saya beliau ART-nya, mantan drivernya Bapak dulu, udah semenjak tahun 2000 berapa saya kurang tahu, tapi sudah lama yang mulia. Ya. Dan ada sempat kena COVID, pulang ke kampung, nanti balik pada saat itu lagi yang mulia. Pulang kampungnya pas puasa itu? Bukan yang mulia, pulang kampung udah. Oh enggak, maksudnya pulang balik lagi ke balik Jalan lagi Bangka? Ke Saguling itu pada saat puasa. Pada saat puasa? Siap yang mulia.
Dan saudara FS sama saudara PC menerima. Kalau nggak KD. salah itu perintah dari Pak FS juga yang mulia. Untuk Om Kuat balik maksudnya yang mulia. Oh, perintah dari saudara FS untuk saudara Kuat agar balik. Siap yang mulia. Tahu dari mana saudara kalau misalnya saudara FS yang memerintahkan supaya Jadi pada saat itu saya yang naik piket yang mulia. ya, Dan saya sempat ngobrol sama Arianto, stafnya Pak FS yang di kantor itu. ya. Dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia. Dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia. Sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena COVID ada alasan apa saudara Kuat sampai dia baru muncul? Siap, saya tidak pernah dengar sih yang mulia. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah yang mulia. Jadi pada waktu puasa sampai lebaran itu sekitar bulan puasa saudara Kuat baru datang masuk bergabung. Betul yang mulia. Sempat berapa lama tinggal di Saguling? Tidak lama yang mulia. Langsung cuma mungkin beberapa hari, habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Di Magelang dia berdua dengan saudara Riki. Siap yang mulia. Jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara. Tidak yang mulia, tidak. Dari bulan puasa sampai dia masuk, dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta, seberapa sering dia ke Jakarta? Baru itu yang mulia. Baru bulan Juli kemarin. Siap yang mulia. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kita akan bergabung bersama dengan rekan Akhir Nasution yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhir, untuk saat ini apakah masih Richard Eliezer yang diperdengarkan pernyataannya sebagai saksi? Iya, benar sekali Alfa dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Richard Eliezer, di mana tadi cerita ataupun keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer sudah sampai pada peristiwa di Jalan Saguling 3 atau bagaimana kemudian rombongan dari Magelang ini tiba di Saguling 3, kemudian dalam peristiwa itu dilakukan perencanaan. Dalam cerita yang disampaikan oleh Richard Eliezer, setelah kemudian para rombongan ini tiba di Jalan Saguling 3, para ajudan Kuat Ma'ruf kemudian bersama Susi, kemudian bersama Richard Eliezer kemudian mengangkat barang-barang dari Putri Chandrawati ke lantai 3. Setelah proses merapikan ataupun mengangkat barang-barang ini, kemudian Richard Eliezer ini turun ke bawah, kemudian bergabung dengan para ajudan di depan ataupun persis di depan rumah di Jalan Saguling 3 itu. Kemudian tak berapa lama dalam keterangannya Richard Eliezer mengatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal kemudian datang dan memerintahkan Richard Eliezer dan memberitahu Richard Eliezer untuk kemudian naik ke lantai 3 karena dipanggil oleh Verdi Sambo. Mendengar hal itu, kemudian Richard Eliezer naik ke lantai 3. Setelah naik ke lantai 3 inilah kemudian Richard Eliezer kemudian bertemu dengan Verdi Sambo. Dalam keterangannya tadi Richard Eliezer kemudian bertanya kepada Richard Eliezer tentang peristiwa yang ada di Magelang, dan Richard Eliezer kemudian menjawab tidak mengetahui. Menurut keterangan disampaikan oleh Richard Eliezer dalam pertemuannya dengan Verdi Sambo di lantai 3 tersebut, raut muka dari Verdi Sambo sempat menangis, kemudian ada emosi begitu, kemudian ada raut muka yang marah. Nah, setelah kemudian bertanya soal peristiwa di Magelang, kemudian Verdi Sambo memberitahu kepada Richard Eliezer bahwa ada peristiwa pelecehan seksual di Magelang. Setelah itu kemudian Verdi Sambo kemudian meminta Richard Eliezer ini untuk menembak Yosua ataupun memerintahkan Richard Eliezer ini untuk menembak Yosua, karena nanti jika Richard Eliezer yang melakukan penembakan, Verdi Sambo bisa melakukan backup. Mendengar hal itu, maksudnya Richard Eliezer kemudian merasa bingung, kemudian tegang, dan diam saja mendengar perintah dari FS tersebut. Setelah mendapatkan perintah untuk menembak Yosua, kemudian dalam momen pertemuan itulah kemudian Verdi Sambo ini menyampaikan skenario penembakan tersebut.
Verdi Sambo menjelaskan bahwa nanti lokasi penembakan akan dilakukan di 46, ini maksudnya ada di komplek Duren 3, ini merupakan rumah dinas dari Verdi Sambo, di mana skenarionya menurut yang disampaikan oleh Richard tadi bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua, kemudian Putri Chandrawati berteriak, kemudian Richard Eliezer mendengar teriakan tersebut, kemudian ada adu tembak di mana ini Yosua menembak duluan, kemudian Richard Eliezer ini kemudian merespon tembakan tersebut. Di mana dengan skenario tersebut kemudian dalam keterangannya Verdi Sambo berusaha menenangkan Richard Eliezer, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Eliezer nanti akan aman seperti itu karena tindakan yang dilakukan adalah tindakan membela keluarga dari Verdi Sambo, kemudian juga tindakan itu adalah membela diri karena dalam skenarionya yang menembak duluan adalah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian setelah menyampaikan skenario tersebut secara berulang-ulang, kemudian Verdi Sambo memerintahkan untuk menambah amunisi ataupun memberikan amunisi kepada Richard Eliezer untuk menambah amunisi dari senjata Glock 17 yang ia miliki. Dalam keterangannya tadi, maksud kami Richard Eliezer juga mendengar ada pembahasan antara Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo soal CCTV di Duren 3, kemudian juga ada pembahasan soal apakah nanti akan memakai sarung tangan. Cuman memang Richard Eliezer mengatakan bahwa tidak begitu jelas perbincangan, hanya sekilas dia mendengar pernyataan dari perbincangan dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo tersebut. Kemudian setelah mendengar ataupun mendapatkan perintah tersebut, tadi Richard Eliezer sempat dalam proses menjelaskan yang kepada majelis hakim sempat menangis ketika ia kemudian turun setelah mendapatkan perintah itu, turun kemudian ke lantai bawah, kemudian masuk lagi, ia masuk ke dalam toilet kemudian berdoa. Dalam proses berdoa tersebut sebenarnya ia dalam ceritanya tadi sambil menangis bercerita kepada majelis hakim, ia sempat berdoa agar skenario ataupun perintah yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini tidak jadi, ataupun Verdi Sambo ini agar berubah pikiran dari perintah yang ia berikan untuk melakukan penembakan Yosua. Inilah kemudian masih keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Kemudian soal kejadian yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022 di mana ada dugaan Yosua akan mengangkat Putri Chandrawati. Menurut keterangan daripada Richard Eliezer mengatakan bahwa ia sempat diminta oleh almarhum Yosua untuk kemudian mengangkat ibu karena lagi sakit, namun kemudian tidak jadi dilakukan pengangkatan dari Putri Chandrawati ke lantai 2. Untuk sementara masih seperti itu keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dan masih berlangsung. Demikian Alfat, kembali ke Anda. Baik, Akhir Nasution mengabarkan dari ruang sidang di PN Jakarta Selatan. Kita akan pantau terus nanti bagaimana jalannya sidang.